Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali lebih dalam nih soal konsep yang fundamental tapi sering banget berubah, nilai uang. Sumber kita kali ini fokus ke bab 4 ya, soal bagaimana nilai mata uang, kekayaan itu bergeser terus sepanjang sejarah. Ada polanya, ada siklusnya. Nah, misi kita hari ini, kita coba pahami siklus ini dan apa relevansinya buat Anda sekarang. Kita mulai dari satu momen penting ya, tanggal 15 Agustus 1971. Tiba-tiba Amerika Serikat lepasin hubungan dolar sama emas. Itu kan, wah semalam langsung berubah semua. Mari kita bedah ini. Betul, itu kejadian yang lumayan mengejutkan saat itu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata sumber ini, itu sebenarnya bagian dari siklus yang lebih besar, yang udah berulang kali terjadi. Jadi gini, uang itu kan dasarnya alat simpan daya beli ya, buat dipakai nanti. Tapi, orang jarang semua pegang uang tunai doang. Nah, ini dia poinnya. Orang kan cenderung simpan kekayaan itu dalam bentuk lain. Bisa obligasi, saham, properti mungkin ya. Pokoknya yang diyakini bisa diubah lagi jadi uang nanti. Disinilah pintu masuk buat konsep kredit dan utang, kan? Intinya, kita pegang janji bayar di masa depan, bukan uang fisiknya. Persis. Dan ini loh yang memicu namanya siklus utang jangka panjang. Biasanya, siklus ini mulai pas tingkat utang masih rendah. Mata uangnya juga masih didukung aset fisik kayak emas gitu, hard money. Terus mulai muncul klaim atas emas tadi, misalnya uang kertas atau surat utang. Awalnya sih jumlahnya seimbang. Tapi kan lalu ada inovasi kredit dan utang ini ya. Semua pihak kayaknya suka di awal. Peminjam dapat daya beli ekstra, yang ngasih pinjam untung, harga aset jadi naik, ekonomi kelihatan tumbuh. Tapi terus gimana? Nah, konsekuensinya itu, terjadilah ledakan pinjaman. Boom! Jumlah klaim atas uang aset utang kayak obligasi itu jadi jauh lebih banyak, membengkak gitu, dibanding jumlah hard money-nya. Bahkan bisa lebih besar dari nilai barang dan jasa real yang ada. Ini yang bikin sistemnya jadi nggak seimbang. Ada kerapuhan laten di situ. Oke, terus kapan biasanya ini pecahnya gitu, titik kritisnya? Titik kritisnya itu biasanya pas pemegang aset utang, misalnya obligasi tadi, mulai hilang kepercayaan. Mereka ragu nih, bakal dapat pengembalian yang sesuai janji atau enggak. Atau yang lebih parah, mereka coba cairkan klaim itu, obligasinya mau dijual jadi uang tunai atau ditukar barang, tapi ternyata uangnya nggak cukup. Likuiditasnya kering, mirip kayak mau nyairin cek tapi dananya kosong gitu loh. Oh, itu pasti langsung bikin panik ya, istilahnya bank run gitu kan. Terus bank sentral biasanya gimana tuh responsnya kalau udah kejepit gitu? Nah, bank sentral dihadapkan pada pilihan yang sulit banget antara membiarkan suku bunga naik tinggi, tapi ini bisa mencekik ekonomi, bikin krisis tambah parah, atau mereka intervensi dengan mencetak uang baru. Tujuannya buat beli aset utang yang lagi banyak dijual orang itu, supaya suku bunga nggak naik terlalu tinggi. Tapi ini seringnya cuma solusi sementara, apalagi kalau rasio utangnya udah ketinggian. Jadi kalau udah gitu, langkah terakhir yang kayaknya nggak bisa dihindari lagi menurut pola sejarah ini apa? Hampir selalu ya, akhirnya bank sentral itu memilih untuk mendevaluasi mata uangnya. Mereka cetak uang banyak banget sampai nilai per unitnya itu turun drastis. Ini dianggap lebih aman secara politik gitu, daripada terang-terangan bilang gagal bayar utang. Siklus utang jangka panjang ini biasanya berakhir pas beban utangnya udah terlalu berat. Dan stimulus moneter, cetak uang tadi, udah nggak ngefek lagi buat dorong ekonomi real. Nah, di titik ini perlu ada restrukturisasi utang besar-besaran atau, ya itu tadi, devaluasi yang signifikan biar bisa mulai siklus baru lagi. Yang menarik nih ya, sumber ini juga menyoroti adanya paradoks yang bahaya. Justru pas sistem makin dekat ke titik rapuhnya, orang-orang malah cenderung rasa aman. Kayak terlena gitu sama keuntungan jangka pendek, terus lupa sama pelajaran dari krisis-krisis sebelumnya. Betul, contoh paling nyata ya sistem Bretton Woods itu setelah Perang Dunia Kedua. Dolar AS jadi mata uang utama dunia bisa ditukar emas oleh bank sentral negara lain dengan kurs tetap, $35 per ons. Waktu itu kan cadangan emas AS memang besar sekali. Tapi kan lama-lama AS cetak dolar yang notabene klaim atas emas jauh lebih banyak dari emas yang mereka punya. Buat biayain macam-macam, termasuk defisit anggaran Perang Vietnam juga kan?
Akhirnya negara lain mulai curiga, terus nukerin dolar mereka jadi emas fisik. Nah ini kan yang mengarah ke momen 1971 tadi. Iya, benar sekali. Puncaknya ya 15 Agustus 1971 itu, Presiden Nixon secara resmi menutup jendela emas. Nggak bisa lagi nuker dolar ke emas. Ini ya secara de facto artinya devaluasi dolar terhadap emas dan mata uang lain. Sistem Bretton Woods tipe 2 berakhir di situ, terus kita masuk ke era fiat murni tipe 3, di mana nilai uang nggak lagi dijamin pakai aset fisik apapun. Keputusan Nixon itu kan drastis banget ya. Efek langsungnya kita tahu, inflasi tinggi di tahun 70-an. Tapi ada nggak sih efek domino lainnya yang mungkin waktu itu nggak terlalu kelihatan, tapi signifikan buat jangka panjang menurut sumber ini? Oh, dampaknya luas sekali. Selain memicu dekade inflasi tinggi itu, dan bikin orang lari dari aset utang ke aset real, kayak properti dan emas, ingat kan harga emas sempat meroket dari $35 sampai $850 di tahun 1980? Keputusan itu juga sebenarnya mengakselerasi globalisasi pasar modal. Dan yang lebih penting lagi, memungkinkan ekspansi kredit dan utang dalam skala yang, belum pernah terjadi sebelumnya. Pola ini terus berlanjut sampai sekarang. Oke, ini menggarisbawahi banget ya bahwa nilai real uang, maksudnya daya belinya terhadap barang dan jasa sehari-hari, itu juga penting banget buat diperhatikan. Bukan cuma nilai tukarnya ke emas atau mata uang lain. Jadi megang uang tunai aja, meskipun mungkin ada bunganya, itu bisa sangat berisiko sebagai penyimpan kekayaan jangka panjang, terutama di fase-fase akhir siklus utang ya. Iya betul. Nah bicara soal dolar AS sekarang sumber ini juga mencatat, meskipun dolar masih jadi mata uang cadangan dominan global, lebih dari separuh cadangan devisa dunia masih dalam dolar, statusnya ini mungkin udah nggak sekuat fundamental ekonomi AS-nya sendiri. Ini polanya mirip loh sama mata uang cadangan sebelumnya, kayak Guilder Belanda atau Pound Inggris sebelum mereka kehilangan dominasinya. Ada pola historisnya. Apa aja tuh faktor risiko spesifik buat dolar yang disorot sama sumber ini? Ada beberapa yang utama ya. Pertama, jumlah utang dalam dolar yang dipegang pihak asing itu besar sekali. Kedua, kecepatan AS menciptakan uang dan utang baru itu juga sangat tinggi. Ketiga, imbal hasil real setelah dikurangi inflasi buat pemegang obligasi dolar itu seringkali negatif, jadi rugi megangnya. Dan keempat, ada potensi ke depan AS menerapkan kontrol modal yang bisa mengurangi daya tarik dolar. Oke, jadi kesimpulan utamanya buat Anda para pendengar, apa nih? Intinya, nilai uang itu nggak pernah diam ya. Dia dinamis, bergerak dalam siklus-siklus besar yang terkait erat sama utang dan pergeseran kekuatan global. Dan sejarah itu menunjukkan pola yang terus berulang. Betul. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan nih untuk Anda. Coba renungkan, kalau kita lihat pola siklus utang jangka panjang ini dan melihat beberapa indikator di AS sekarang yang ada kemiripan dengan fase akhir siklus sebelumnya, kira-kira gimana ya cara terbaik buat Anda berpikir tentang strategi melindungi atau mungkin malah menumbuhkan daya beli simpanan Anda di tengah potensi perubahan nilai mata uang ke depan? Nah, itu sesuatu yang mungkin patut Anda eksplorasi lebih lanjut.